Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan saudara melalui channel YouTube HGIP hari ini. Namun sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita hari ini, sebaiknya kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi siraman rohani bagi kita hari ini, Selasa tanggal 27 Februari 2024, tertulis di kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Saya akan bacakan isinya demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hakikatnya manusia adalah memiliki kesilapan, bahkan cenderung jatuh kepada bersifat salah. Di hal itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Sebagai orang percaya atau sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allah mengingini kita di keterbatasan kita tersebut. Kita mau dimampukan atau dipakai oleh Tuhan untuk hidup saling menegur, saling menyapa, saling mengingatkan di tengah-tengah kesilapan, bahkan kesalahan pun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu memang ada banyak alasan untuk mempersalahkan orang lain. Dan memang di kesalahan orang lain yang benar-benar memang kita lihat dan rasakan, mungkin kita segan atau kurang mau untuk menegurnya atau mengingatkannya. Mungkin takut hubungan kita dengan mereka jadi rusak. Atau mungkin takut kita dimusuhi, didendami oleh mereka, atau peringatan teguran kita tidak diterima olehnya dengan alasan-alasan yang lain juga. Namun saya katakan tadi, sebagai orang percaya, kita mendapat tugas, kita mendapat mandat, dan bukan memang hanya sebagai tanggung jawab, tetapi itulah menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mengingatkan mereka, menegur mereka di kesalahannya, atau katakanlah di kejahatannya, agar mereka tidak terbenam, tidak terlena di kesalahannya, sementara kesalahan tersebut akan bermuara kepada kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka belajar dari pengalaman Israel sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Yehezkiel, tanggung jawab kita sebagai orang percaya bukan hanya untuk diri kita sendiri atau kelompok yang sangat kecil di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kepada semua kita diingatkan oleh Tuhan untuk membangun relasi, membangun hubungan yang baik, saling mengingatkan, saling menyapa, saling
menegur di kelemahan yang ada. Disitulah akan terlihat dan akan nyata suasana kehidupan yang berajaskan atau dilandasi dengan kasih Tuhan. Untuk hal itulah kita diberangkatkan, ditugasi oleh Tuhan agar mampu dan mau untuk menegur mereka di kesalahannya, supaya jangan kesalahan tersebut membawa mereka semakin jauh dari kebenaran, apalagi dari yang Tuhan ingini. Tetapi sebagai orang percaya, bagian daripada kehidupan kita adalah untuk saling menolong, saling mendoakan, atau untuk hidup saling bersama-sama di dalam kebenaran Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami bersikap terbuka dan berusaha untuk membangun dan mempererat tali persaudaraan sebagai sesama yang hidup berdasarkan kasih Tuhan. Agar kami berada dan berbuat untuk menghasilkan kebaikan bagi semua. Jangan kami menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak mau melayani Tuhan, tetapi di setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kami masing-masing, kiranya kehadiran kami adalah kehadiran yang boleh membangun relasi yang baik untuk saling menopang, saling mendoakan, saling melengkapi dalam kebenaran kasih-Mu. Sertai dan berangkatkan kami dan juga berkati kami seluruhnya jemaat-Mu ini Tuhan, untuk melanjutkan tugas-tugas kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.